Halo sahabat OTSKK, selamat datang di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Perkenalkan, saya Laili, pengawas farmasi dan makanan ahli muda dari kelompok substansi standar kosmetik. Dan sekarang saya ditemani dengan rekan saya. Hai, saya Eka, pengawas farmasi dan makanan ahli muda dari kelompok substansi standarisasi kosmetik. Apa kabar nih Laili? Alhamdulillah, kabar saya baik Mbak Eka. Kalau Mbak Eka sendiri gimana nih kabarnya? Baik juga dong. Oh iya Laili, dalam oksidasi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Pastinya kita akan ngobrol sesuatu yang seru nih Mbak Eka, yang pasti akan menarik nih baik bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat selaku konsumen kosmetik. Jadi pada kesempatan oksidasi kali ini kita akan berbincang-bincang santai nih Mbak Eka tentang standar dan regulasi di bidang kosmetik, khususnya terkait penandaan kosmetik. Wah, bakalan seru nih. Pastinya Mbak Eka. Nah makanya sahabat OTSKK, tonton dan dengerin terus obrolan kita sampai habis ya. Dijamin makin bertambah deh pengetahuannya, terutama terkait peraturan kosmetik. Sahabat OTSKK, pada kesempatan oksidasi kali ini kita akan membahas tentang penandaan kosmetik. Mungkin masih ada yang bingung nih, penandaan kosmetik itu apa? Nih, apa nih ya Mbak Eka, penandaan kosmetik? Mungkin Mbak Eka bisa bantu menjelaskan? Istilah penandaan itu mungkin untuk beberapa orang kurang dikenal ya. Tapi sebenarnya penandaan itu adalah sesuatu yang sangat umum. Biasanya di masyarakat luas itu penandaan dikenal sebagai label. Pasti pada tahu dong label itu apa ya. Namun karena di peraturan Badan POM itu disebutkannya sebagai penandaan, jadi kita memakai istilah penandaan saja ya. Oke, siap Mbak Eka. Jadi penandaan tersebut itu dia definisinya ada di peraturan BPOM Laili. Peraturan BPOM nomor 30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetika. Yang dimaksud dengan penandaan itu adalah setiap informasi mengenai kosmetik itu dia bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk-bentuk lain yang dia disertakan pada kosmetika, bisa dimasukkan ke dalam, kemudian ditempelkan atau merupakan bagian dari kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk. Jadi apapun itu yang tercantum di dalam kosmetik, baik berupa gambar, walaupun hanya cuma gambar ya Mbak Eka, itu sudah dianggap sebagai penandaan ya? Tepat sekali Laili. Jadi misalnya nih, ada kosmetik yang di penandaannya itu ada gambar mawar. Kira-kira Laili sebagai konsumen, persepsi atau asumsinya seperti apa terhadap produk tersebut? Well, kalau saya sebagai konsumen nih, kalau ngelihat ada produk kosmetik yang bergambar mawar, pasti asumsi saya itu produk tersebut mengandung bahan mawar ya, atau paling enggak memiliki wangi-wangian mawar gitu Mbak Eka. Tepat sekali. Misalnya ada produk yang dia ada gambar mawar, tetapi dia bahannya tidak ada yang terkait dengan mawar ataupun wangi mawar. Nah, maka hal ini tidak boleh karena bisa menyesatkan konsumen. I see. Jadi penandaan kosmetik itu tidak boleh menyesatkan konsumen ya Mbak Eka ya. Jadi apa yang ada di dalam penandaan itu harus benar, informasinya harus jujur dan harus objektif ya Mbak Eka ya. Informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait penandaan di dalam produknya itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. 100 buat Laili. Jadi benar, kalau penandaan itu harus objektif dan tidak boleh menyesatkan konsumen ya. Selain itu, konsumen dan juga pelaku usaha juga harus mengetahui bahwa ada informasi-informasi yang dia harus dicantumkan pada penandaan. Setidaknya ada 12 loh Laili, informasi yang harus dicantumkan dalam penandaan itu. Wah, apa aja itu Mbak Eka? Ada 12? Iya. Yang pertama itu nama kosmetik, itu udah jelas ya. Jadi kalau namanya harus ada di dalam penandaan. Kemudian itu ada kemanfaatan atau kegunaan, terus cara penggunaannya,
Lalu ada yang namanya komposisi. Jadi bahan-bahan dalam produknya, penandaan juga harus mencantumkan ada negara produsen. Di sana ada nama dan alamat lengkap dari pemilik nomor notifikasinya. Jadi konsumen bisa tahu siapa yang bertanggung jawab atas keamanan produk tersebut. Kemudian ada juga yang namanya nomor batch. Ada juga ukuran isi atau berat bersih, tanggal kedaluarsa. Ini informasi yang penting supaya konsumen bisa tahu kapan paling baik sebelum menggunakan kosmetik tersebut. Kemudian ada juga nomor notifikasi Laili. Ini nomor notifikasi ini juga sangat penting. Kemudian ada 2D barcode, dan yang terakhir ada peringatan dan atau perhatian. Wah, banyak banget ya Mbak Eka ya, informasi-informasi yang ada di dalam, yang harus ada di dalam penandaan kosmetik. Setidaknya ada 12 ya Mbak Eka yang wajib itu. Karena ada banyak, mungkin saya mau meng-highlight lagi ya. Tadi peraturan tentang penandaan itu tentang peraturan nomor 30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetik ya. Jadi mungkin bagi sobat OTSKK yang ingin tahu 12 itu tadi mungkin kelewat, mungkin bisa buka nih googling peraturan Badan POM tersebut. Jadi bisa tahu nih informasi 12 informasi itu tadi apa aja gitu ya Mbak Eka ya. Nah, dari penjelasan Mbak Eka tadi yang ada 12 informasi tadi, ini saya ingin tertarik nih dengan penjelasan Mbak Eka terkait komposisi kosmetik. Nah, maksudnya komposisi kosmetik ini itu kayak semacam obat itu kan biasanya ada paracetamol gitu ya Mbak ya, di bawah nama produk terus ada paracetamol. Nah, itu kan berarti zat aktifnya. Apakah di kosmetik itu juga harus mencantumkan zat aktifnya saja seperti itu, atau bagaimana nih Mbak regulasi terkait komposisi, pencantuman komposisi di dalam penandaan kosmetik? Pertanyaan Laili bagus sekali. Jadi memang inilah menariknya kosmetik ya. Jadi dia tidak seperti obat dia penandaannya. Komposisi di kosmetik itu harus dicantumkan lengkap semua bahan yang ada dalam formula kosmetik. Seperti itu. Dan mungkin ini adalah suatu informasi yang tidak banyak konsumen tahu ya. Wah, apa itu Mbak Eka? Bahwa penandaan kosmetik ini komposisinya harus diurutkan dari yang kadarnya paling besar sampai yang kadarnya paling kecil. Jadi bahan-bahan itu dari yang paling besar sampai yang terkecil urutannya di komposisinya. Jadi penandaan kosmetik itu harus dicantumkan ya Mbak Eka, semua bahan-bahan yang digunakan di dalam formulasi dalam produk tersebut itu harus dicantumkan di dalam penandaan kosmetik. Mau ada 10, mau ada 20 dan sebagainya macam itu diwajibin untuk dicantumkan semua ya Mbak Eka ya. Dan tadi Mbak Eka juga menjelaskan bahwa si penandaan itu untuk komposisinya harus dicantumkan secara berurutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, kalau misalkan konsentrasinya kecil banget nih Mbak Eka, misalkan kurang dari 1% tuh bagaimana nih Mbak Eka? Oh ya, jadi urutan yang terbesar dan terkecil ini dikecualikan untuk bahan yang dia kadarnya kurang dari 1%. Itu boleh dia dicantumkannya tidak berurutan, tapi dicantumkannya tetap setelah bahan-bahan yang kadarnya lebih dari 1%. Oh, I see. Ya ampun, hari ini informasinya tuh memang banyak banget ya yang bermanfaat ya terkait komposisi kosmetik ini. Tapi ada satu pertanyaan nih Mbak Eka nih terkait komposisi kosmetik. Jadi tadi kan Mbak Eka itu kan menjelaskan bahwa komposisinya itu harus diurutkan dari kadar terbesar sampai kadar terkecil. Nah, misalkan nih saya membeli kosmetik di toko katakanlah gitu ya. Terus saya melihat komposisinya itu yang nomor pertama itu adalah aqua. Jadi ini apakah artinya berarti kosmetik yang saya beli itu Mbak Eka itu juga komposisi paling besar itu air, begitukah? Oh iya, benar sekali Laili. Selain komposisi, salah satu hal yang juga sangat penting pada penandaan kosmetik adalah nomor notifikasi. Mengapa ini penting? Karena semua kosmetik yang diedarkan di Indonesia itu harus dinotifikasi ke Badan POM. Jadi setelah dinotifikasi ke Badan POM, pelaku usaha akan mendapatkan yang namanya nomor notifikasi. Oleh karena itu selama ini pastinya sudah pada tahu dong kalau BPOM tuh sering sekali secara gencar mensosialisasikan ya, ada yang namanya cek klik. Jadi cek kemasan, label, izin edar dan kedaluarsa.
Wah, saya sering banget tuh Mbak Eka mendengarkan slogan-slogan ceklik di mana-mana. Nah, Mbak Eka sering kali nih penjual di e-commerce itu kalau saya lihat secara online ya di toko hijau atau di toko orange dan sebagai macamnya itu tuh sellernya tuh mengklaim bahwa produknya itu tuh kosmetiknya itu sudah ber-BPOM. Berarti itu tuh maksudnya mereka mungkin produk itu sudah ternotifikasi di Badan POM gitu ya kali ya. Iya. Oke, nah berarti kalau misalkan produknya itu tidak ternotifikasi di Badan POM, itu artinya berarti bisa kita katakan sebagai produk ilegal ya Mbak Eka ya? Iya, ilegal. Oke. Nah tapi gimana nih Mbak Eka, kita nih sebagai konsumen biar tahu bahwa kosmetik yang kita beli ini memang benar telah ternotifikasi di Badan POM atau sudah ber-BPOM ataukah belum? Gimana nih Mbak Eka caranya? Ada beberapa cara ya. Cara yang pertama itu adalah dengan mengecek langsung ke website Badan POM. Sudah pada tahu dong ya website Badan POM? Tentu tahu, kan Iya. BPOM sudah terkenal Mbak Eka. Ya, jadi bisa dicek di pom.go.id. Nanti setelah masuk ke dalam website BPOM, cari tab yang tulisannya daftar produk. Nah, setelah mengklik tab tersebut, konsumen bisa memasukkan nomor notifikasi yang tertera pada kemasan kosmetik itu di bagian nomor registrasi. Nah, apabila produknya ternotifikasi, maka dia akan keluar datanya. Oh, jadi nanti akan ada nama kosmetiknya apa, nomor notifikasinya apa, terus diproduksi oleh siapa gitu kali ya Mbak Eka ya? Iya, informasinya. iya, Oh, iya, seperti sip. itu. Noted Mbak Eka. Ya, kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan aplikasi BPOM Mobile. Sudah pada punya aplikasi BPOM Mobile belum? Ah, tentu saya sudah. Saya Ya. ada di HP saya. Jadi kalau belum, aplikasi BPOM Mobile ini bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store di situ. Jadi dengan menggunakan aplikasi BPOM Mobile bisa dilakukan pengecekan nomor izin edar ataupun dengan scan barcode produknya melalui aplikasi tersebut. Oh, jadi saya juga bisa scan barcode di aplikasi BPOM Mobile. Iya. Wah, sangat mudah sekali itu pasti Mbak Eka ya, sangat memudahkan kita sebagai konsumen gitu ya, daripada harus ngetik-ngetik gitu kan ya, kan agak banyak, lebih baik saya scan langsung aja gitu ya. Kemudian lanjut lagi nih Mbak Eka ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Mbak Eka jelasin bahwa ada 12 informasi wajib yang ada di dalam penandaan kosmetik. Nah, yang menjadi pertanyaan nih, yang sering jadi pertanyaan bagi pelaku usaha nih, apakah benar wajibnya itu tuh memang harus semua 12-12-nya itu dicantumkan di dalam produk kita? Ataukah bisa disunat gitu Mbak Eka? Sebenarnya jawabannya tergantung ya. Ada beberapa kasus atau kondisi di mana beberapa bagian informasi dalam pendandaan itu tidak wajib dicantumkan. Oh, ada gitu ya Mbak Eka Iya, ya? ada. Oke, sangat memudahkan berarti ya? Ada, contohnya adalah kemanfaatan atau kegunaan dan cara penggunaan. Nah, apabila kosmetik itu sudah jelas cara penggunaan dan kemanfaatannya, itu tidak wajib dicantumkan, Laili. Jadi contohnya misalnya pasta gigi atau misalnya lipstick. Kalau lipstick sudah jelas kan ya, dioleskan di bibir. Iya, sangat jelas lah. Saya tahu itu kalau itu lipstick atau bukan. Jadi kalau untuk yang pasta gigi, lipstick, sabun mandi, kemudian juga parfum itu pewangi kan, Pewangi badan ya Mbak Eka ya. Oke. Ya, ke pewangi badan konsumen kan sudah mengetahui kalau itu Semprotkan, seperti oke. itu. Nah, jadi untuk produk-produk seperti itu kemanfaatan atau kegunaan dan cara penggunaannya tidak wajib untuk dicantumkan. Tapi kalau mau mencantumkan juga boleh sih. Oke, siap-siap. Tapi kalau misalnya produknya tersebut cara penggunaannya masih belum jelas atau mungkin produknya belum yang secara dikenal luas oleh masyarakat atau yang dia cara penggunaannya harus dijelaskan, Laili. Nah, Contohnya apa tuh Mbak harus Eka? diwajib. Harus dijelaskan cara penggunaannya. Contoh produknya apa tuh? Misalnya sunscreen. Nah, Sunscreen ya, tabir surya ya. produk tabir surya atau sunscreen. Nah, biasanya cara penggunaannya itu harus tertentu agar konsumen bisa mendapatkan perlindungan yang optimal dari sinar UV. Oh, perlindungan dari itu ya. Sinar Sinar UV-nya. UV-nya. Jadi berapa kali digunakan, diaplikasikan di mana saja, sebanyak apa aplikasinya itu biasanya harus dijelaskan. Jadi harus ada
cara penggunaannya seperti itu. Itu karena juga konsumen mungkin nggak semuanya tahu ya Mbak ya cara menggunakan sunscreen dengan baik itu bagaimana gitu ya. Jadi lebih baik memang dicantumkan cara penggunaannya biar optimal gitu ya Mbak Eka. Iya, contohnya juga kayak seperti day cream gitu, krim-krim moisturizer itu juga mesti ada. Moisturizer perlu ada juga ya Mbak Eka. Perlu ada kemanfaatan dan cara penggunaannya. Oke, noted Mbak Eka. Duh, banyak banget nih informasi teman-teman dari Mbak Eka hari ini. Tapi sayang sekali nih Mbak Eka, karena keterbatasan waktu, jadi kita harus mengakhiri podcast oksidasi kali ini. Wah, sayang sekali ya. Iya, sayang sekali. Padahal dari topik tentang penanganan kosmetik ini masih ada beberapa nih hal yang perlu kita istilahnya ungkapkan lagi nih, kita tanyakan lagi yang biasa menjadi pertanyaan bagi pelaku usaha. Contohnya nih Mbak Eka, misalkan saya sebagai pelaku usaha kosmetik, saya tidak ingin mencantumkan penandaan saya dalam bahasa Indonesia. Misalkan itu boleh apa enggak? Jadi saya pengennya sih bahasa Korea atau bahasa Arab atau bahasa Rusia, tapi saya ingin mengedarkan di Indonesia, boleh nggak ya tuh? Terus misalkan ada lagi kalau ternyata produk saya itu bentuknya kecil banget. Nah, sedangkan tadi kan wajibnya itu kan ada 12 dan kayaknya nggak mungkin nih untuk saya cantumkan semua. Nah, itu gimana nih cara mensiasati supaya saya bisa jualan tapi saya juga bisa comply dengan regulasinya Badan POM? Gimana tuh Mbak Eka? Tenang Laili, nanti masih bisa kita lanjutkan lagi topik-topik terkait penandaan ini, karena podcast kita oksidasi ini masih banyak episode-episode selanjutnya. Oke, siap Mbak Eka. Oke, baiklah sahabat OTSKK, itu tadi oksidasi episode kali ini. Semoga bincang-bincang regulasi tentang penanganan kosmetik antara saya dan Mbak Eka tadi bermanfaat bagi sahabat OTSKK, baik sahabat sebagai pelaku usaha maupun sahabat OTSKK sebagai konsumen kosmetik. Hari ini kita telah sama-sama belajar terkait penandaan kosmetik, apa saja informasi yang harus dicantumkan, termasuk cara mendapatkan informasi yang benar terkait izin edar kosmetik, yaitu melalui website Badan POM dan aplikasi BPOM Mobile. Semoga apa yang telah kami berdua sampaikan di sini ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Amin. Dan sampai jumpa pada oksidasi episode selanjutnya. Salam sehat, salam ceklik.